panas. Jadi panasnya belakangan. Apa hubungan tuduhan Anda ini dengan pengaduannya di Po Alam? Kong kali kong. Kong kali kong itu adalah usaha mencari keuntungan sembunyi-sembunyi. Ya udah Karni. Ini kemarinnya ada gosip dibilang ada mafia narkoba di istana, sebenarnya nggak ada. Yang ada nih mafia bisnis sebetulnya. Jadi saya cerita. Narkoba juga dibisniskan. Ya itu bisnis lain saya nggak ngerti. Yang saya tahu ini kepala saya pernah berdarah-darah dan dia bisa cerita. Jadi yang nama Yusuf ini, ngakunya Profesor Lemhanas ini ditaruh sama SBY jadi spree. Dialah yang kontrol bisnis di istana. Lah bukannya nggak mungkin, ini kan di Po Alam ini kan informasi kan dapat dari istana dari mana lagi. Dan jangan lupa bahwa Kasan ini kalau istilah itu udah kayak spider. Kalau yang lihat sarang laba-laba situlah. Dan saya pikir bagusnya Pak SBY karena ini term terakhir, udahlah pikir-pikir, janganlah yang begitu-begituan dipiara di istana. Karena apa? Ini udah terbuka kok, rakyat udah tahu semuanya. Jadi saya pikir itulah nasihat saya sebagai bekas anggota DPR yang ngerti masalah ini. Jadi pengaduan ini Anda tuduh digerakkan oleh mafia. Bukan gini, kalau saya tuduh itu kan namanya lain lagi nanti. Bang Arni. Bisa-bisa info ini dapat dari begini. Cuman saya lihat bahwa sekarang ini yang namanya Kasan and the Gang ini itu nguasain di istana. Dan dia taruh siapa? Spree-nya Yusuf. Siapa? Itu adenya. Jadi beginilah, jadi kita kalau bisa bebenah lah, bersih-bersih supaya SBY nanti kalau 2014 pensiun dia enak, tenang gitu ya. Jadi nggak pusing ya. Pemirsa, ini pertama kali saya mau ngutip kata-kata Hitler. Menurut Hitler, propaganda yang baik dan pintar dilakukan dan aplikasinya konstan di lapangan akan membuat masyarakat melihat neraka itu seperti sorga dan sorga itu seperti neraka. Kehancuran pun akan dilihat seperti sorga. Hitler. Saya sekarang mau ke... Jadi begini Bang Karni, saya kira tidak etis kita menyebutkan bahwa langsung menuduh di istana itu seperti tadi ya. Saya kira itu pertama tidak etis. Bapak yang kedua, saya cerita ya. Tunggu dulu, jadi giliran-giliran. Saya ini anggota DPR yang kepalanya udah berdarah-darah. Jadi begini. Yuni baru masuk di DPR, ngerti? Saya bilang, boleh you bela Demokrat, tapi saya hanya ngomong bukan Demok ini. Saya cerita ada yang namanya Yusuf, itu adanya Kasan, itulah mafia bisnis dari seluruh tentara dan polisi. Ya, jadi begini, Karni, apa namanya, bisa saja adik dan kakak dia bersaudara. Iya. Tapi belum tentu bahwa itu dalam jangan lupa ini. saya cerita. Yang ngatur kepangkatan tentara itu Yusuf di Lemhanas. Karena semua tentara harus sekolah di Lemhanas dulu. Makasih. Saya kira kalau bicara soal Lemhanas itu kan sistem ketatanegaraan. Itu tidak personal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara soal pengadaan barang, itu kan sudah diatur juga di dalam mekanisme tender. Jadi kalau memang betul itu ada, silahkan besok dibawa itu ke KPK. Jadi salurannya tepat. Kalau Bapak itu punya bukti, dibawa ke KPK, mari kita tonton. Bahwa saat ini, kemudian mulai masuk ranah korupsi di TNI. Kan begitu. Sekarang polisi hari ini sudah ada. Polisi kasus Korlantas sudah masuk. Nah mudah-mudahan dengan pernyataan Bapak tadi, kita tunggu. Maka kasus korupsi di TNI akan terjadi. Dan udah ini diterima tuh, semua lembaga negara itu kita mulai bersih-bersih. Tetapi menjadi tidak etis kita langsung menyebut nama orang. Begini Pak Karni, saya akan ajak buka forum rakyat. Karena saya tahu benar, ini Kasan ini udah berpuluh tahun yang ngatur seluruh makanan tentara dan polisi, semua baju-baju tentara, dan dia menguasai Babek, Badan Perbekalan TNI. Makasih. Ya, saya setuju. Saya setuju kalau kita ingin bersih-bersih. Tapi saya kira kita sudah komitmen bersama, ini negara hukum. Bersih-bersih yang dilakukan, mari kita bersih-bersih itu secara hukum kalau itu memang melanggar hukum. Saya setuju. Kalau memang itu ada buktinya, kalau itu memang mekanisme tendernya benar, orang itu menang, itu harus kita hormati. Tetapi kalau memang di dalamnya ada KKN, mari tolong besok Bapak bawa itu ke KPK,
Saya akan kawal di Komisi 3 agar itu biar berjalan. Bagus kan jadinya? Jalurnya tepat, omongannya tepat, dan bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat. Kita tonton rame-rame nanti di persidangan, apakah betul mafia itu ada. Pak Pasek. Itulah jauh lebih bagus gitu loh. Pak Pasek, Ya, Ibu. saya hanya ingin mengingatkan satu hal ya. Kita di sini berniat baik. Justru kita tidak ingin Pak SBY itu dimainkan oleh sekitarnya yang seperti ini. Ini contohnya sudah jelas. Dia bilang kong kali kong, saya kepingin tahu. Dipo Alam, Pak Dipo Alam silahkan bawa bukti siapa yang kong kali kong. Bawa bukti itu, karena sudah dituduh Komisi 1, kita kepingin tahu. Tetapi apa hak dia sudah melanggar undang-undang. Memblokir. Itu melanggar undang-undang loh. Jangan lupa hal itu. Ya, jadi begini Bang Karni. Kalau urusan ini kan ada dua isu yang berbeda biar nggak bertumpuk ya. Urusan Pak Dipo, biarkan kita selesaikan dalam mekanisme ketatanegaraan antara DPR dengan pemerintah. Saya kira Komisi 2 sudah pernah memanggil, Komisi 1 memanggil, silakan. Dan Pak Dipo pun sudah membawa itu ke KPK. Dengan dokumen yang lengkap, tinggal KPK berjalan. Yang saya sampaikan tadi kan pernyataan Pak Ade yang langsung menyebut nama orang tanpa ada kata diduga dan sebagainya. Ini bagus juga dibuka. Tapi jauh lebih bagus lagi dan lebih terhormat apabila itu data-data tadi itu dibawa ke KPK. Jalurnya tepat dan kita bisa saksikan nanti di persidangan kalau itu memang menjadi fakta, itu perbuatan melawan hukum. Baik. Itu merupakan korupsi. Dan ini menjadi sejarah membuka korupsi di TNI. Baik, cukup Pak Firman Jaya. PDIP nggak datang hari ini, Cahyokumolo juga berhalangan. Anda mewakili sekarang. Ya, tapi Pak Karni mengundang saya sebagai pengamat politik hukum. Jadi biar Pak Cahyo yang menyampaikan itu dan Mbak Puan Maharani ya. Yang pertama soal pernyataan publik di Po Alam dan juga laporannya ke KPK itu harus diletakkan dalam dan dipandang dalam itu 3 hal. Yang pertama, bahwa itu tidak sekedar persoalan di Po Alam, tapi itu menggambarkan wajah buruk pemerintahan kita. Kalau dikatakan bahwa itu 3 kementerian, maka itu adalah bagian dari pemerintahan. Itu merefleksikan sesungguhnya adalah apakah sistem birokrasi pemerintahan kita bersih atau tidak. Jadi saya melihat bahwa itu bukan persoalan semata di Po Alam, tapi merefleksikan wajah pemerintahan sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan soal relasi antara pengawasan dan kepemimpinan. Saya yakin betul bahwa ini tidak baru terjadi kali ini. Ini udah 7 tahun memasuki pemerintahan Pak SBY, baik yang pertama Pak JK dengan Pak Budiono. Apakah tidak ada? Oleh karena itu maka ini kan ujian betul terhadap kepemimpinan nasional. Apakah di dalam ini bersih atau tidak? Yang ketiga, ini agak lebih serius. Sesungguhnya tidak hanya sekedar ini proses hukum yang dilakukan oleh Pak Dipo Alam, tapi bisakah ada tindakan konkret dari pemerintahan untuk melakukan proses hukum internal terhadap persoalan ini. Saya khawatir betul, karena pemerintah dengan laporan ini melakukan apa yang disebut dengan politik banyak kaki. Membiarkan Dipo Alam, tapi menyatakan bahwa ini bukan persoalan, bukan pernyataan dari pemerintah. Itu pendapat pribadi Dipo Alam. Ini serius. Ini merusak sistem birokrasi kita, sistem pemerintahan kita. Itu politik, bukan hanya politik 2 kaki, tapi politik banyak kaki. Apa sesungguhnya yang diharapkan oleh pemerintah ini? Oleh karena itu, maka saya tidak memasuki persoalan internal. Ini Menteri Pertanian, ini Kementerian Pertahanan, ini Kementerian satu lagi apa ini? Perdagangan. Ini perdagangan, tapi ini merefleksikan bobroknya wajah pemerintahan kita. Yang berkaitan dengan Pak Dahlan Iskan begini. Relasi pemerasan atau penyuapan itu, kalau dikatakan begitu dengan ini kekuasaan, biasanya yang lebih punya space itu, ruang itu kan yang memiliki kekuasaan. Jadi ini bukan persoalan DPR. Persoalannya adalah di bagian mana eksekutif itu. Apakah BUMN atau bagian bidang mana di luar BUMN yang melakukan itu. Tidak mungkinlah ya kekuasaan itu besar dimiliki oleh DPR. Oleh karena itu maka sesungguhnya apa yang dimaksud oleh Pak Dahlan Iskan itu politik katanya begini. Saya mendengar saya membetengi ya Pak ya. Membetengi teman-teman BUMN dari serangan dari legislatif. Pertanyaannya adalah, ini sudah kredibel enggak, sudah performance enggak? Tanpa diintervensi polling DPR, ini tetap bobrok. Dan kita dengar betul melalui media massa secara elektronik. Dan saya kira dari Pak Junino ya, kemudian dari Pak Saididu juga, betapa buruknya wajah
birokrasi BUMN kita, dan sampai sekarang belum ada politik orientasi BUMN yang sesungguhnya disampaikan oleh Pak Dahlan Iskan. Oleh karena itu maka yang kita soroti adalah apa target Pak Dahlan Iskan, apa motifnya, termasuk misalnya tadi kalau misalnya disampaikan oleh Pak Dipo Alam ya, kalau di struktur pemerintahan maka kepemimpinan nasional Pak SBY. Kalau misalnya itu ada staf ahli yang katanya itu dari partai, maka tidak mungkin itu dari partai oposisi. Pasti itu dari partai gabungan. Saya tidak sebut. Nah, poin saya adalah ketua atau koordinator Setgab kan Pak SBY juga. Nah, pertanyaan kita berikut, di mana posisi kepemimpinan nasional? Kenapa yang disuruh Dipo Alam? Ini kan soal tanggung jawab moral dan politik. Hak-hak prerogatif itu ada, tapi kita juga mau ada tanggung jawab politik konsesional. Itulah sistem presidensil. Jadi oleh karena itu maka saya tidak memaki soal politik kecil-kecilan, tapi ini menggambarkan sebetulnya wajah pemerintahan kita. Demikian juga surat atau kicauan dari Pak Dahlan Iskan. Ini pandangan saya sebagai pengamat. Terima kasih. Saya sekarang mau ke Menteri Pertanian. Pak Menteri, udah bisa dengar suara saya? Iya, dengar Pak Karni. Apa tanggapannya terhadap laporan atau pengaduan Pak Dipo Alam terhadap kementerian Anda? Ya, justru saya malah mendorong ya ke Pak Dipo itu supaya ini segera diserahkan ke KPK ya. Kalau memang ada bukti-bukti yang sangat mendukung. Jadi yang saya sayangkan waktu itu memang saya diminta untuk klarifikasi hari Rabu, Pak Dipo bersama Pak Sudi. Tetapi justru hari Selasanya beliau sudah konferensi pers ya, dan saya sudah membaca sebagian dari isi yang dilaporkan Pak Dipo itu. Sebetulnya banyak hal yang sudah kita tindak lanjuti, artinya itu sudah cerita-cerita lama ya, isu-isu lama yang sebetulnya sudah ditindaklanjuti, dan tentu saja kami sangat senang kalau memang laporan ini benar, dan sehingga kami ingin tahu di mana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Kementerian Pertanian. Karena kalau kita bicara maksud tadi bahwa ada yang udah isu lama dan kemudian kita tidak lanjuti, artinya ada anggaran-anggaran yang memang perlu di-cut. Ya begini, jadi saya katakan laporan-laporan yang pernah juga kami terima, karena begini, biasanya kalau ada jangankan surat kaleng ya, SMS pun kalau saya terima, saya langsung perintahkan kepada Ijen misalnya untuk kemudian melakukan investigasi. Dan kalau benar ada potensi kerugian negara, atau misalnya ada contoh saja yang sudah ada yang kemarin saya lihat, misalnya ada bantuan dari pemerintah yang kemudian ternyata tidak sesuai dengan spek yang ada, lalu kemudian mereka yang menang tender untuk menjalankan itu dan tidak sesuai dengan spek, dia harus mengembalikan uang itu. Dan itu sudah dilakukan pengembalian itu. Ini contohlah seperti itu. Jadi saya melihat begini, intinya bahwa saya sangat komitmen untuk pemberantasan korupsi di Kementerian Pertanian. Dan oleh karena itu waktu itu saya bilang, Pak Dipo segera saja serahkan, daripada malah kemudian memvonis di publik yang belum tentu juga benar. Dan ini adalah ranah hukum, sebaiknya segera laporkan ke KPK. Dan saya kalau perlu saya ikut mengawal ataupun ikut mengantar Pak Dipo ke KPK. Cuma ternyata saya tidak diajak. Ya, jadi apakah memang salah satu dari 3 kementerian yang dilaporkan adalah Kementerian Pertanian? Saya juga tidak tahu persisnya seperti apa. Tetapi paling tidak saya menganggap bahwa komitmen untuk pemberantasan korupsi di Kementerian Pertanian sudah kita lakukan sejak tahun 2008. Bahkan model yang dilakukan di Kementerian Pertanian sudah diadopsi oleh KPK dan Menpan dan reformasi birokrasi, yaitu dengan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Tadi pagi saya baru pernah dapat peringatan dari Pak Dipo Alam sebelumnya? Oh tidak pernah. Ya justru saya waktu itu memang saya agak kaget ketika dan sebetulnya kan perintahnya Presiden diminta untuk klarifikasi. Ya. Jadi ya saya lakukan klarifikasi, tetapi sayangnya kok kenapa hari Selasa Pak Dipo sudah konferensi pers soal bahwa ini ada penyimpangan di 3 kementerian yang tadi saya katakan belum tentu. Sampai hari ini belum menerima apa yang dilaporkan itu. Pak Menteri sampai hari ini sudah menerima? Sudah surat-surat. Justru ketika saya klarifikasi kan karena saya justru sudah membaca
sudah membaca apa yang memang ada tebal ya lampirannya, tetapi sebetulnya itu spot-spot ya. Jadi mungkin KPK juga nanti kan, makanya saya katakan serahkan KPK, karena KPK tentu akan bekerja secara profesional, tidak berdasarkan pesanan, tetapi kalau memang ada indikasi mengarah kepada tindakan korupsi, tentu saja juga nanti biar nanti tahu siapa yang melakukan itu kan. Jadi apakah ini yang kami dorong. Laporan itu setelah Pak Menteri terima, itu Pak Menteri periksa, ada indikasi-indikasi nggak ke arah kong kalingkong, korupsi? Ya kalau seperti ya itu tadi, makanya ini kan banyak ya spot-spot tadi yang saya katakan. Biarlah itu, karena itu masuk substansi, nanti biar KPK, nanti KPK yang akan mencoba menelusuri, dan saya sangat berterima kasih bahkan kalau ternyata memang masih, ya sudah berusaha ikhtiar seoptimal mungkin, kok masih katakanlah misalnya terjadi. Sekali lagi, belum tentu juga itu benar ya, karena ini kan baru laporan dari seorang staf ya. Padahal di Kementerian Pertanian ada 23.000 orang ya, 23.000 PNS di sana. Nah, bisa saja kan laporan ini ada tendensi tertentu ya. Kemudian ketika mengklarifikasi, kemudian juga bisa saja kepada orang-orang yang juga tertentu. Nah, padahal kalau misalnya ini supaya objektif, maka saya dorong waktu itu supaya Pak Dipo serahkan saja segera ke KPK. Ya, dan kita tidak perlu lagi ribut-ribut di publik. Saya kira bukan ranahnya lah untuk melakukan satu memvonis ya sesuatu yang ini ranah hukum ya. Oleh karena itu saya dorong, saya sangat mendukung untuk segera diserahkan KPK. Jadi saya yang waktu itu malah mendorong itu. Pak Menteri barusan ikut jamuan kenegaraan dengan yang di Pertuan Agong kan? Ya betul Pak. Pak Dipo kan juga ada di situ. Ada. Saya tadi sempat ngobrol juga sama Pak Dipo. Nanyain nggak laporannya ini? Kenapa umumkan duluan belum klarifikasi? Oh, waktu klarifikasi dulu sudah saya sampaikan ya. Tadi bahkan ketika kemarin kunjungan. Tadi nggak ada pembicaraan. Tidak ada. Baik Pak Menteri, terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Ya. Kami juga mengundang Pak Dipo yang juga sudah selesai jamuan kenegaraan untuk menjawab apa yang berkembang di diskusi ini. Juga kami nunggu Pak Dahlan Iskan. Kita istirahat sejenak.